rasaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyi kau puja untuk Nusa. Mengapa tanahku rawan ini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon daru berenang bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi, burung-burung pun malu bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV yang saya cintai. Lagu itu mengisahkan tentang bagaimana alam yang dirindukan, yang diciptakan Komloh, dan kali ini dinyanyikan dengan bagus oleh Devina sama Mas Dio. Dan begitulah kisahnya dunia ini. Sebenarnya peradaban itu berasal dari hutan. Jadi ada istilah kota dalam taman. Tapi yang terjadi sekarang adalah tamannya di dalam kota, berbalik. Itulah kenapa saya bersama senior Sahib dan Mas Jumadi, insinyur doktor Kepala Dinas Kehutanan, yang kali ini mengajak Mas Yeru dari UNER, dosen vokasi Palestina, dan pojok sana itu ada jurnalis senior ini Mas Isa Ansori. Dan Pak Jum, lagu ini kan mengisahkan tentang bagaimana kerinduan manusia terhadap alam. Dan sekarang saya berada di hutan belakang kantor Dinas Kehutanan, dan di belakang saya ini juga para orang-orang hutan. Pak Jum, apa yang kita inginkan atau Pak Jum inginkan? Karena kan kita mengusahakan bahwa hutan tidak lagi sebagai kata Bu Gubernur, kan kita kan harus sodakoh oksigen ya. Dan tapi kalau oksigen habis kita bisa mati, maka hutan harus kita jaga. Dan Pak Jumadi bersama jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menginisiasi, memprakarsai bagaimana hutan itu tumbuh dengan baik, dan khususnya untuk pariwisata. Sebenarnya di Jawa Timur potensinya apa aja, Pak Jum? Iya, Mas Suko, sahabat Rimbawan, siang yang mendung-mendung mesra ini. Ini arboretum ya, Mas Suko ya. Yeah. Arboretum itu ya spasial kecil yang menyajikan banyak keragaman pohon yang ada di hutan, kita tarik ke sini. Ini kalau panas kita enak di sini, bisa tidur sih, ya terlelap. Makanya pakai hutan tidak pernah pulang-pulang. Iya, kita punya 1.361.146 hektar hutan kawasan ya. Dan hutan rakyat kita 618.000 hektar. Itu menurut saya sesuatu lah. Di kota mana aja, Pak Jum? Itu mulai dari Banyuwangi sampai ke Pacitan, itu ada kawasan. Yang kawasan terbagi di hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Di samping hutan rakyat yang saya sebutkan 618.000 hektar tadi. Itu sesuatu karena apa? Dari situ kita ada target-target tertentu yang harus kita wujudkan. Satu, misi ekologi kita. Tadi yang saya sampaikan, 41% tutupan lahan hutan kita itu sebetulnya kita masih perlu up lagi. Kalau hanya rasio hutan saja 28%, Mas, sekian. Artinya masih ada yang gundul-gundul tuh? Masih ada sekitar 218.000 kritis yang perlu kita perbaiki secara terus-menerus. Dan ini tidak hanya pemerintah, bahwa kita ngajak teman-teman semuanya, itu semua masyarakat ini jadi mainstreaming. Jadi nafasnya itu nafas untuk memperbaiki. Yeah. Nah, itu kira-kira resources kita seperti itu, tujuannya ke sana gitu. Pasti tentaranya yang pakai baju-baju ini kan juga berapa ratus. Saya pernah ketemu di jalan tuh, pasukan luar biasa saya kira. Tapi saya sebelum Pak Heru ke Mas Isa sebagai seorang jurnalis. Ini Pak Jumadi dan pasukan itu kadang-kadang harus menanggung beban dari akibat perbuatan orang lain, misalnya merusak hutan atau apa berapa itu. Nah, dalam perspektif Anda, gimana dengan usaha yang membibit apa menanam lagi ya? Kita
membibit, menanam, memelihara tumbuh jadi lestari. Wah, konsep itu. Jadi tugasnya ini kan juga cukup berat dan saya kan nggak mungkin kan tuh Pak Jum mengajak diskusi ini kan dengan harapan ada dukungan dari publik itu. Dalam pandangan Mas Isa gimana Mas? Ya, yang paling penting memang sebenarnya bukan hanya penanaman kembali dengan bibit-bibit ya, tapi juga pemeliharaan itu yang sangat-sangat krusial. Dimana kalau kita hanya menanam saja, misalnya bibit itu setinggi 0,5 meter itu, kalau memang tidak dijaga atau tidak dirawat dengan sungguh-sungguh, maka yang namanya penanaman kembali itu menjadi sia-sia. Saya menyaksikan banyak sekali maaf acara-acara seremoni tentang penanaman hutan kembali itu di mana-mana, marak di mana-mana. Cuman yang ditanam itu ya masih dalam kategori pohonnya ini masih cucu-cucu itu, cucu-cucu yang pohon. Belum pada anak-anak dan remajanya pohon. Jadi. Kayaknya buyut Mas. Nah ini yang paling penting kan itu ya. Tapi di kehutanan kan punya pembibitan juga sebenarnya. Ya, Oke. dan itu saya pikir pada saat ini kita harus mendeklarasikan sesuatu bahwa yang namanya hutan, yang namanya desa, yang namanya lereng-lereng perbukitan itu adalah masa depan kita. Oke. Dan itu adalah titipan sebenarnya dari generasi mendatang itu pada kita. Ini kalau bukan Ustadz warisan sudah, kita itu. Ustadz sudah pesan itu udah bahaya juga nih kita. Jadi ini hutan harus bawa masa depan. Mas Heru, potensi wisata ini kan menarik ya. Orang kan lama-lama jenuh juga di mal-mal itu kan. Kenapa enggak menjadi alternatif alam ini? Silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Pak Suko. Jadi kalau kita bisa bicara soal apa yang di-create oleh teman-teman di Dinas Kehutanan, saya rasa potensinya luar biasa. Dan kita perlu tahu dulu bahwa market kita di sini itu agak unik kalau kita ngomong outdoor. Jadi outdoor kemarin kalau saya tahu datanya pasca COVID ya. Pasca COVID itu Kemenparekraf kemarin ngomong ada peningkatan sekitar 30-50% pengunjung yang datang di wisata alam atau outdoor. Nah, ini tentu saja memang potensi karena Peluang, ya. Setelah COVID ya kan. Langkah pertama yang membuka wisata sebelum ke ekonomi kreatif itu tentu wisata alam karena kita bisa menekan tidak pakai masker, terus konon konsepnya kalau kita ke wisata outdoor itu di situ kalau tadi ada sodako oksigen konsepnya itu adalah pemurnian, jadi pemurnian kualitas air, udara dan matahari khususnya mungkin yang teman-teman di Eropa yang mau datang ke sini. Artinya sebenarnya potensi di Jawa Timur untuk mendatangkan turis asing karena butuh itu Pak besar ya. Iya, kemarin kami sempat diskusi dengan Dinas Pariwisata Jawa Timur itu untuk potensi destinasi wisata alam semacam Bromo Tengger Semeru, terus Alas Purwo itu adalah dua besar yang diminati oleh wisatawan asing saat mereka ke Jawa Timur. Cuman yang menarik bahwa kalau kita tarik konsep bahwa sebenarnya itu di wisata alam ini atau outdoor itu paduan dari dua jenis wisatawan. Yang pertama itu turis, yang kedua itu explorer. Kalau kita ingat kalau namanya anak kita Dora sang explorer, namanya VCT. Jadi explorer. Jadi yang kedua itu ada potensi explorer untuk berkunjung ke sana. Karena secara konsep motivasi orang ke wisata outdoor itu ada tiga. Yang pertama itu trying to escape sebenarnya. Mereka ingin lari dari kejenuhan kehidupan kota yang hiruk pikuknya dan segala macam. Yang kedua itu ingin memenuhi hasrat untuk berlibur. Kalau bahasa belanjanya Pak Suko? Pleasure. Kalau plesir. Nah, kalau orang Surabaya ngomong plesir, piknik. Nah, jadi pingin plesir. Nah, itu yang kedua. Sebenarnya yang ketiga itu tentu saja di era media sosial ini pop culture. Tadi ada tiga hal Selfie, itu. oke. Ya, pemirsa, kalau Anda ngopinya kurang jauh, pikniknya langka, akan stres karena itu datanglah ke Tahura, tempat yang sekarang menjadi indah dibangun Pak Jum sama kawan dinas kehutanan. Tetap dalam daerah khusus dan kita akan lanjutkan segmen berikutnya.
Ya, Anda masih di diskusi khusus bersama Dinas Kehutanan dan kita akan bawa Anda nanti ke beberapa lokasi untuk menggambarkan itu. Tapi Pak Cum balik, tadi kan yang disebut pemurnian. Udah ada proses menata infrastrukturnya Pak Cum sekarang. Oke, Mas Suko, baik. Jadi kita punya satu unit UPT yang di Tahura Air Suryo. Tadi Tahura Air Suryo itu kawasan hutan konservasi yang luasnya kurang lebih 27.000 hektar. Itu di sana kita memang ada konsep jasa lingkungan yang kita harapkan dari area itu, diantaranya adalah tempat pemandian air panas di Cangar. Landscape-nya sekarang sudah kita bangun, selesai. Tahap pertama dulu kolam VIP-nya selesai. Kemudian yang kedua di luar VIP, tahun ini selesai juga. Dan ini sudah kita bahas bareng-bareng dengan Bu Wali Kota Batu, bahwa nanti akan menjadi satu paket destinasi penting dan saling menguntungkan, karena Bu Wali Kota saya di marketingnya. Berarti objeknya akan dinaikkan ke Cangar, turun lagi berarti long stay-nya bisa tambah. Nah itu yang barangkali ada sesuatu di sana, karena ke sana mandi berendam bisa awet muda. Pemirsa, ini bukan sekadar promosi yang disampaikan Pak Cum. Kemudian saya dengan teman-teman JTV dan Dinas Kehutanan mendatangi tempat yang disebutkan itu. Yang menarik adalah ada tempat berendam keluarga. Ini eksekutif, jadi biar anak Anda tidak WA-an terus dalam satu rumah, kumpul ngajak makan susah, ajalah ke sana, karena dengan situ Anda akan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi silakan di sana dan kita saksikan tayangan bagaimana kami berkunjung ke Taman Hutan Raya Gubernur Suryo. Silakan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, walaupun pelan-pelan saya sampai di wisata alam air panas Cangar, dan tempat ini adalah salah satu dari kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, taman hutan alam yang indah dan luar biasa segarnya. Ini dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kita akan saksikan bagaimana keindahan alam Jawa Timur yang subur dan menyegarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yudi. Selamat datang, Nggih. Bapak Suko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama teman-teman siapa aja nih? Nggih. Sama teman-teman ini semua kami tim lengkap, kebetulan sedang ada kegiatan di sini. Ini Bapak Sumantri. Pak Mantri. Sesuai dengan namanya Mantri Alas. Mas Mantri ini. Beliau sebagai Kasubag TU. Oke, yang ngurusi UPT gaji. Tahura Raden Suryo, yang mengurusi personel sama Sarpras. Oke. Nah, kemudian ini Ibu Sadrah Devi, Kepala Seksi Pemanfaatan Pengembangan. Oh, bagian Beliau yang mengelola wisata, potensi-potensi wisata. pas lah biar 10 tahun di sini ya. Nah, kemudian ini Bapak Ajat. Ajat, ya. Beliau ini Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, jadi yang berarti Tahura ini melibatkan masyarakat ya? Masyarakat, pasti di sekitarnya pasti masyarakat. Kelestariannya itu sangat tergantung pada masyarakat. Termasuk mereka apa ya? Ada yang bekerja di sini juga untuk wisata juga? Ada yang bekerja di wisata, ada yang memang menerima manfaat karena adanya wisata, terus juga ada yang berkontribusi terhadap perlindungan dan penanaman. Oke, Pak Yudi dan pemirsa, saya sekarang ketemu dengan para punggawa Tahura ini. Ada Pak Yudi, Pak Ajat, Mbak Dewi, sama Mas Mantri, dan mereka yang menjaga kawasan hutan ini biar tetap lestari, tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sama-sama akan jalan-jalan sama beliau-beliau ini.
Mas, moga kita jalan. Siap Bapak. Nggih. Monggo. Ini ada bulatan apa warna-warni ini apa? Jadi masuk langsung lihat sini apa? Ini landmark Bapak, ini plaza dari Cangar yang Ya. kita jadikan landmark nanti tempat ruang publik. Oh, Jadi nanti kita harapkan masyarakat bisa, pengunjung bisa berkumpul di sini. duduk sini ya. Ya, dan untuk event-event tertentu mungkin kita akan Oh iya, lakukan bisa semacam itu. bazar Ya. di sini Pak. Bazar untuk masyarakat. Nanti masyarakat yang mengisi standnya di sini. Oh, Jadi itu salah satu fungsinya kita bikin jadi ini bazar di sini. ruang publik ya. Ruang publik juga mungkin jadi ruang pemberdayaan masyarakat. Oke, dan menariknya ini ada apa ya? Ada jalan lurus, ada terundakan ini yang lurus untuk Oke, untuk difabel Bapak. Jadi Difabel, kita ya? menyiapkan jalan untuk difabel karena kan ini wisata air panas ya. yang biasanya memang menjadi Oh, tempat diyakini untuk tempat penyembuhan. oke, menarik. Jadi pemirsa, tempat ini bang banyak orang yang sedang sakit difabel menggunakan fasilitas terutama air panas dan diyakini tempat ini bisa menyembuhkan rematik Untuk ya, dan terapi Bapak. saya mau terapi nanti. Nah, ada dua tempat, satunya terundakan itu di situ. Jadi kalau Anda mau sehat, datanglah ke Cangar. Cangar. Pemandian air panas Cangar. air panas. Anda akan makin kuat. Yang tua seperti saya makin sehat, yang muda makin jos. Halo, Ibu. Ini air ini masih panas Pak, kelihatan asapnya ya. betul, Pak. Ini air ini dari mana ini? Ini dari sumber Pak. Dari sumber utamanya. Sumber utama, Terus kemudian ditampung di kolam-kolam. kolam, ya. Pembuangannya lari lagi kembali ke sungai. Oke. Nah sekarang bukanya tempat ini jam berapa sampai jam berapa? Jam operasionalnya biasanya dibuka mulai jam 8, Ya. nanti gerbang ditutup jam 15. Tuh, kenapa tidak sampai malam? Karena Setahu saya kan sampai malam itu ya. faktor keamanan dan keselamatan. Karena kita berada di tengah hutan, Oh, resiko tentu tinggi. Resiko keselamatan dan keamanan tentu tinggi. Terus juga biasanya kalau berendam di malam itu, ya. orang menjadi nyaman, lupa Nyaman, ya? waktu. Oh, Karena maksimum berendam harusnya hanya sekitar 30 menit, Oh. harus keluar dulu, baru kemudian berendam oh. lagi. Jadi ada tekniknya ya. Ada Tapi kadang-kadang kan sampai terlena juga ya. terlena, itu yang kita khawatir tertidur. Air panas ini menyimpan khasiat yang luar biasa, tapi bisa membuat kita terlena. Karena itu kenapa jam kerjanya juga diatur sehingga tujuannya untuk melindungi para pengunjung. Saya mau berendam. Monggo, Pak. Ya, pemirsa, inilah tempat altar atau apa tempat yang luas dari Taman Cangar, dan lihat kiri kanan saya ini usianya sudah panjang tapi wajahnya masih celing semua ini. Berkat kalau Anda berendam di tempat ini. Mas Yudi, ini bisa diceritakan Mas Yudi ini? Oh baik Pak, kita sekarang berada di tengah-tengah pemandian air panas Cangar. Ya. Ada beberapa fasilitas kalau pengunjung ada di sini. Yang pertama adalah kolam renang. Ini kolam renang memang ditujukan untuk umum. Yang ini umum ya? Ya, Tapi kan panas tetepan. panas loh Pak. Hangat. Bukan Hangat, panas. hangat. Kalau panas nanti nggak bisa hangat. Enggak, terus? Ya bedanya dengan kolam rendam air dingin, di sini lebih hangat tentunya. Ya. Kemudian ada juga kolam rendam. Ini kolam rendam namanya. Kolam rendam. G. Karena airnya persis dari sumber. Ini semua air dari sumber. Dari sumber situ ya. Kalau ini nempel di sumber, kalau ini kita alirkan Berarti tingkat kepanasannya di sini ya? lebih hangat di sana. Ya, oke. Berarti- Terus yang belakang ini? Yang belakang adalah kolam rendam khusus wanita.
Ada ya, disediakan khusus wanita ada Kami juga. Ya? sediakan khusus wanita memang. Oke. Ya, jadi yang ingin privasi wanita ini bisa berendam di sana. Oke, saya tidak boleh berarti. Jangan Bapak. Jangan. Nah kalau yang ada juga ya untuk keluarga. VIP untuk keluarga. Oh, yang di sana itu ya. Ya mungkin keluarga yang butuh privasi, Ya, ngajak anak. kemudian mungkin berinteraksi dengan keluarganya di sana Oke, untuk keakraban kan seperti itu. Itu cocok sekali. Ya, menarik ini. Bisa Jadi kapasitas 6 sampai 8 orang. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Devi. ya nanti jelaskan Tentang Devi kolam karena VIP. perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Sekarang kalau kumpul keluarga diajak makan susah juga. Diajak kumpul semua pakai gadget. Gadget, ya. Jadi datanglah ke tempat ini. Kalau Anda ingin keluarga Anda bahagia harus datang ke air panas Cangar karena oleh Mbak Devi disediakan khusus untuk keluarga. Kita lihat yang mana dulu ini. Mungkin ke VIP dulu Bapak. Oke, ke VIP. Oke, Monggo, VIP. sama. Ini yang untuk keluarga ya. Betul Pak. Ini yang, loh ini kok ada mahasiswa di sini? Ini lagi magang Pak ceritanya. Dari mahasiswa mana? Unmar, Jurusan apa? pariwisata. Oh, Pak. Jadi tempat ini juga untuk magang juga mahasiswa ya. Jadi kalau Anda mahasiswa pariwisata harus ke sini. Tapi ngomong Mbak Dewi, ini pemandian air panas keluarga. Betul Pak. Jadi mereka yang pengen lebih private, Iya. pengen ngobrol-ngobrol sambil berendam lebih intens gitu ya. Kita menyiapkan kolam keluarga. Dan kapasitasnya di sini bisa sampai 8 orang Pak. Jadi nanti kita lihat ya, satu Iya. kolam itu Bisa sampai bisa 8 orang ya. Iya. Oke, jadi terus apa ya? Tentu kan harganya juga beda ya dengan di sana ya. Beda Pak. Fasilitasnya apa di sini ya? Dapat minum apa-apa gitu? Ya, belum Pak. Habis ini matur Pak Jum ya, harus ada fasilitas itu ya. Iya, rencananya begitu. Oh, rencananya memang ada. gitu ya. Oh, memang sudah ada kafe disiapkan. Ya, tempat ini terus berbenah dalam 2 tahun terakhir ini memang luar biasa. Saya sekitar setahun lalu datang ke sini dan ini belum jadi nih waktu Iya, itu ya. betul. Nah, itu sekarang ada berapa kamar di situ, Mbak? Ada 7 Pak, 7 kamar rendam keluarga. Untuk tarifnya per jamnya Rp100.000 aja. 100.000 Rupiah. satu keluarga. Satu kamar Pak. Satu kamar ya? Satu keluarga? Ya Untuk Allah. 1 jamnya. 8 orang berendam sehat, seger, rukun keluarganya hanya dengan 100.000. Itu hanya ada di Jawa Timur. Negeri yang sangat luar biasa suburnya itu. Ya. Kita sekarang lihat apa ya? Lihat tempatnya roomnya ya. ya, Pak, ya. Tak cek ya. Oke. Jadi udah ditaruh sepatunya di sini Pak. Kita sekarang kita masuk ruangan masuk di ke sini. ruangan. Wah, mewah sekali tempatnya. Kayak di luar negeri ya Pak ya? Wah, Nggak kalah. nggak kalah kita. Saya di Jepang, di Korea itu saya kira lebih apa ya? Terutama khasiat udaranya. Ini kita, Ya monggo. Pak, silakan dilihat. Oke. Iya. Nah, seperti ini Pak. Oh, Jadi bisa 8 orang bersama keluarga. dalamnya berapa anu nih Mas? Dalamnya nggak sampai 1 meter Pak ini. Kosong meter. Iya, nggak sampai Jadi biasanya 80 cm. berendam duduk sini dulu ya. Oke. Jadi Biar bisa- rematiknya. Ya, kalau duduk-duduk di sini Pak lupa kadang sambil ngobrol sambil apa Iya, lupa. saya ini suhunya Nah, berapa boleh, Mbak ya? Iya. Suhu sekitar 42. Iya, 42 suhunya. 40 sampai 42 derajat. Alamiah ya. Alamiah langsung dari sumber, Pak. Jadi Dan ini selalu berganti Pak airnya. Jadi satu keluarga sudah selesai nih, kita kuras. Kuras Jadi terus? airnya baru terus. Seperti itu. tapi tetap dikontrol ya tiap 30 menit. Kemudian diingatkan untuk naik dulu baru. Iya. Nah, kalau dengan 100.000 8 orang di sini itu berapa jam dia waktunya? Kita mulai buka yang jam 8 sampai Nah, jam 3 dibolehkannya itu loh, Jon. 1 jam Pak maksimum. 1 jam Iya. maksimum ya, oke. Ya. Karena kami juga tidak menyarankan lebih dari itu. Ya. Karena biasanya Terlena. yang keluar nanti lemes Pak. Saya pernah merasakan lebih Iya. dari 30 menit sudah ini Jadi ya. jangan terlalu Cukup. lama-lama di tempat ini karena bisa lemes. Cukup sehingga apa ya takarannya ya takarannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Monggo.
Pak. Wes, bakule jangan disalami. Barokah. Kula nyuwun anu nih, Pak. Monggo Pak, Oke. ini khasnya Cangar ini. Sangar ya. Ya, tape. Pak Ajat itu bidangnya apa Mas Ajat? Saya kebetulan di Tahura ini sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Saya Pak, nggih. Apa tupoksinya? Jadi di antara tupoksi saya di Seksi Perlindungan atau P2M lah kalau saya menyampaikan itu. Jadi melaksanakan perlindungan pengamanan di kawasan terhadap gangguan-gangguan. Seperti misalnya ada pencurian pohon ataupun HBK hasil hutan bukan kayu, kemudian perambahan Pak, kemudian ada juga perburuan liar dan kebakaran. Gitu. Wajahnya sangar-sangar ya. Iya Pak, orang hutan. Orang ya, bersani sama orang hutan katanya. Pak, ini Pak Sugeng. Pak Sugeng kok gak sangar segini? Ini bagian apa? Saya sebagai biasanya guide sama porter juga relawan di MPA, Pak. Oh gitu ya. Nggih. Jadi kalau ada tamu datang menjelaskan Nggih, leres. apa yang diceritakan kepada warga itu apa? Tentang Arjuna Welirang kan pemandangannya bagus. Iya. Jadi ada juga peninggalan sejarah-sejarah, Pak. Jalur yang dari Purwosari itu malah banyak petilasan-petilasan seperti Ya, itu. ya. Nah, itu yang membuat kita tertarik untuk ke situ. Jadi yang saya handle bukan wisata untuk dari lokal, internasional juga masuk ke sini. Bahasa Inggrisnya top berarti. Lumayan. Wah, bahasa Arab. Betul. Nah, ini bahasa binatang apa? Pak Ajat, jadi ini salah satu dari kawasan Tahura ya. Itu luasannya seberapa, Pak? Kalau secara keseluruhan itu 27.868 hektar. Ada di 5 kabupaten, 1 kota. Di 5 kabupaten ya? Satu Oh, kota. satu kota juga. Mana aja, Kota Pak? Batu. Kota Mana? Batu, Batu. kemudian Kabupaten Malang, Ya. Kabupaten Pasuruan, Pasuruan masuk sini. ya masuk, Mojokerto, kemudian Jombang dan Kediri. Sampai Kediri, Pak. Saya diri juga ya. Iya. Oke. Pak Sugeng ya keliling dulu. Saya khusus wilayah Arjuna Welirang, Pak. Wilayah bagian 3 kabupaten. Mas Putih, nek jelaskan misalnya bahasa Inggris Mas Putih. What would you like to explain to me about Arjuna area. Arjuna area ya? Yeah, actually Arjuna area is a really interesting place for visiting for the special for the guests from other country like Europe, America and some other mancanegara. The other really love this mountain because right now so really famous right now. When the months mereka they come here. 6 months ago before we have event expedition 717. Do you know about that speak? repot musuh juragan kayu. Pak Sin Pak aswane Pak. Rusmadi. Pak Rusmadi. Pak Rusmadi, jenengan tak bagiane napa? Kalau kelompok tani mon. Kelompok tani nggih. Bagian nanam. Nanam ya. Biasanya apa yang ditanam di daerah sini apa? Yang tanam ya macam-macam, ada kayu keras itu juga bambu. Bambu ya, bambu ya. Iya bambu. Padahal kula niki sering rada rai gedhek gane mangan bung. Nek jenengan bagian apa, Pak? MPA relawan MPA, Pak. Relawan MPA. MPA napa? Masyarakat Peduli Api. Si iki Relawan masyarakat. iki jenenge padha Dewa Suko, namanya Dewa Bola Api. Nggih, Pak. Nggih, leres. You know? Leres, Mas. Nggih, I know. You know? Nano tok ya. No smoking niku. No smoking niku keset, Pak. Terus tugasnya apa, Pak, biasanya? Tugasnya ya kita kalau ada api itu tugas saya. Walaupun nggak disuruh kalau ada api di mana itu sudah terketuk hati saya. Jadi harus memadamkan di sana. Entah Nah. itu di dekat, entah itu jauh harus datang. Tengerane no, Pak, indikasinya kalau ini potensi biasanya bulan nopo atau pas kering atau Ya pas musim panas. Kalau musim panas. musim panas. Ya kalau hari-hari seperti ini tahun ini alhamdulillah nggak ada api. Itu Iya. kerjaan nggak seberapa. Nggih. Iya. Biasanya api itu dari mana kalau di hutan? Api biasanya satu ya, Puntung rokok biasanya. perburuan. Itu orang di atas itu bikin api unggun. Oh. Terus ada yang apa? Kalau bikin api unggun, orang itu kadang-kadang lalai nggak dimatikan. Oh, nggak dimatikan ya. Nggak biareng nih nggih. Iya, Nggih. kebanyakan itu Pak. Nggih.
spesial pemadam kebakaran. Ya nggak spesial itu. Kalau dibutuhkan ada patroli juga ikut, namanya relawan, apa aja dilakoni istilahnya. Iya. Relawan rela nek awan nek bengi gak. Pak Sugeng. Niki harapan jenengan dengan taman ini kira-kira ini kan ada Bu Khofifah Bu Gubernur. Ini kira-kira pesan buat Bu Gubernur apa? Oke. Kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia mau. Indonesia. Oke. Pesan-pesan buat ibu saya yang nomor 1 di Jawa Timur, buat Ibu Khofifah, bahwa Taman Raden Surya ini begitu luas dan akan ditambah lagi jajarannya Pak Ji. Terus, nah itu harapannya kan lebih baik lagi, untuk pelayanan masyarakatnya lebih baik lagi, semua yang tidak betul dibetulin lagi, dan lebih lagi untuk pendakian Arjuna Welirang ini kan banyak yang minat Pak. Jadi termasuk saya masih ingat waktu Bu Khofifah juga pernah mendaki gunung ini masalahnya. Mendaki juga ya? Iya, jadi aku gak dijak. Dulu pesannya ikut Arjuna Welirang itu sangat bagus. Jadi haruslah dijaga lah. Kenapa kemarin kita juga ada acara untuk ekspedisi 77, kan prasestinya Bu Gubernur yang kita tancap di puncak Ogalagil itu. Namanya juga Taman Hutan Raya Raden Surya, Gubernur yang pertama kita. Betul. Tempat ini sungguh indah dan lihat ini kelihatannya sangar tapi wes nama di bojone kita ya. Tapi mereka adalah sahabat yang akrab yang akan memandu Anda Pak Sugeng dan teman-teman, dan mereka menjaga hutan, mengantar peserta ke gunung. Silahkan datang ke tempat yang sangat indah ini. Tempatnya menarik dan fasilitasnya makin keren. Betul. Sehat selalu Pak. Amin. Jenengan juga ya. Lestari alamku, lestari desaku, kata Des sama Dion, dan itu sumbernya dari seniman besar kita Pak Komlo. Itu lagu wajib ketika kita soal lingkungan. Tapi jangan hanya dinyanyikan, datanglah ke Tahura, luar biasa tempatnya yang kita lihat tadi. Nah Pak Jum balik, ini kan bukan sekedar piknik Mesir ya, tapi tadi sodakoh sodakoh oksigen ini berkaitan dengan rasa empati. Apa itu konsep yang mau dibangun Dinas Kehutanan? Bukan sekedar rekreasi, tapi ada edukasi, ada pelestarian. Jadi di Tahura Air Surya itu ada beberapa titik objek ya Pak. Pertama, anak-anak milenial sekarang sudah kita kasih pintu masuk ke daring git gitu. Jadi ada si penerang itu anak-anak yang naik ke Arjuna Welirang. Tidak sekedar naik, itu ada tambahannya, atributnya one hiker one tree. Satu orang naik, satu bisa dia membawa satu bibit. Jadi kalau mau naik ke gunung itu tidak sekedar naik. Jadi, tidak sekedar selfie lah. Ya, tapi dia juga bisa bawa bibit, nanti ditanam, nanti kita kasih progresnya. Bentuk QR. Pohonnya beli pohonnya ada disiapkan oleh teman-teman pegiat di sana. Ada empatinya, harus mengeluarkan rupiah. Sebagai bentuk sodakohnya tadi. Kita kasih t-shirt, kita kasih perkembangan bibit itu sampai tingginya berapa, kasih QR, nanti kita sampaikan ke yang menyumbang, anak-anak muda itu, dia akan bangga nanti melihat tanaman saya sekian. Titik itu. Kemudian titik di Canggar juga demikian, pemandian air panas itu juga demikian, tidak hanya sekedar masuk, beli tiket, berendam. Oke lah, manfaatnya seperti itu. Saya sudah ngomong ke mana-mana dengan Mas Isa juga, berendam di situ pasti fresh, seger pasti, sehat di situ. Tidak hanya itu, nanti bisa silahkan titip juga, mau nyumbang bibit atau seperti apa donasinya, itu namanya adopsi hutan. Itu nanti anak-anak teman-teman Canggar yang akan melayani nanti. Nah, sekali masuk, sekali juga dia membawa hutan ini untuk masa depan. Itu kita harapkan seperti itu kawasan itu. Di samping air terjun yang lainnya, ada 4 air terjun di sana yang juga masih perawan-perawan itu. Masih bagus. Wahai anak muda di Jawa Timur dan seluruh Indonesia atau dimanapun, ketika orang-orang Barat yang maju itu sudah peduli dengan lingkungan, Dinas Kehutanan Jawa Timur mengajak Anda berpeduli, tidak sekedar menikmati alam, tapi juga melestarikan alam. Ini konsep ini menarik, Mas Heru. Jadi ada konsep edukasi, dan ini kan kelas baru ya, kelas masa depan. Anak-anak masa depan itu kan memikirkan, ini kan membawa turis yang cerdas istilah saya itu. Menurut Anda gimana?
Ya, jadi tadi kita sempat diskusi dengan Pak Jum. Jadi memang konsep eco-edu-tourism itu memang sangat potensial untuk dikembangkan di beberapa kawasan yang tadi dibina oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Jadi dalam hal ini harapannya kita tidak hanya menjaga ekologi juga, tetapi kita juga memperhatikan soal sosial ekonomi dan tentunya culture. Tadi artinya culture masyarakat setempat itu tidak hanya menikmati dua atau rangkaian rantai ekonomis dari keberadaan sebuah destinasi wisata, tetapi juga bagaimana mereka sama-sama memperhatikan soal sustainability-nya. Jadi sustainability tourism development yang harus digagas bersama. Dan Kemenparekraf mengutarakan bahwa kita semestinya mengedepankan elemen dari pentahelik. Jadi ada pemerintah, ada akademisi, ada teman-teman dari jurnalis, ada masyarakat, dan tentunya teman-teman dari industri pariwisata. Di bisnisnya juga harus ada. Nah, dari jumlah yang ada ini, yang saya tahu itu 1.800 sekian destinasi wisata itu dikelola oleh swasta, sementara yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota provinsi itu angkanya sekitar 500 sekian. Jadi memang masih tinggi. Nah, untuk itu beberapa yang dicoba untuk digandengkan itu dengan keberadaan desa wisata yang jumlahnya sekarang di Indonesia sekitar 3.600 sekian. Mungkin itu bisa diintegrasikan dengan keberadaan pikiran-pikiran Dinas Kehutanan. Kehutanan. Mas Isa, ini kan menarik Mas Isa. Jadi anak muda tidak, kalau dulu kan sekedar piknik, nonton, selesai. Dia terlibat dalam involve terhadap itu. Kreasi Dinas Kehutanan kan layak juga disiarkan, dikabarkan. Jadi kalau ada hal yang good news, inovasi, kenapa tidak? Gimana peran media yang harus mendukungnya itu? Ya, ini kan luar biasa bagus ya, konsep yang digagas oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur itu selaras dengan program digitalisasi desa, digitalisasi pohon. Dan ini sebuah langkah yang memang harus terus didorong, di mana anak-anak itu atau bahkan para petani-petani modern itu memang tidak selamanya harus terjun ke titik-titik di mana mereka bercocok tanam. Mereka bisa memantau tentang kondisi tanaman mereka itu lewat QR code tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pak Jumadi. Ini yang menarik gitu. Digitalisasi itu sudah mulai digalakkan. Dan yang kedua itu mengajak peran serta dari masyarakat tepi hutan sebagai penjaga dari kelestarian hutan itu sendiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Menjaga seluas itu Pak Jum, dengan tentaranya, dengan Dinas Kehutanan kan tidak cukup Pak Jum ya? Tidak cukup, itu makanya polisi hutan itu kerjanya humanis. Jika di subsektor kulturnya apa gitu, wedangan ya wedangan. Sehingga diajaklah kawasan penyangga itu untuk memberikan penyadaran, tetapi tidak kayak pidato. Wah gini, enggak. Jadi teman-teman pidato biar dosen ya wedangan dengan masyarakat sekitar penyangga itu, kayak pola-pola cangkruan, main sekak atau catur gimana, sehingga setelah itu baru diinput. Dan itu efektif ya Pak? Efektif. Di samping dulu konsep dengan teman-teman Mas Isa juga empoweringnya gimana dulu di daerah penyangga. Jadi konsep mantri alas itu nggak kayak dulu ya? Ya jangan bawa pendungan. Membawa pesan, bawa kesadaran ya Bang. Ya, dia diajak aja berkesenian, cangkruan, berbudaya, itu saya pikir itu akan lebih efektif. Dan mereka pasti akan lengket nanti dengan jumlah yang sedikit. Polisi hutan yang 40, ruasnya 27.000 hektar. Nggak nutut ya? Gitu. Nggak nutut, walaupun ada ditambah pabun 100 juga nggak nutut. Mau pakai helikopter, neng soruwet. Karena kan nggak mungkin kalau di hutan 24 jam. Mas Isa, tadi saya balik ya. Konsep ini layak kita nih Pak ya, kita support, dan saya kira teman-teman jurnalis harus mendukung Mas. Ya, memang kita harus memberdayakan masyarakat tepi hutan yang biasanya dulu itu dituduh sebagai penjara dalam tanda petik ya. Berapapun jumlah
bung atau tanaman bambu yang masih muda itu ditanam, itu kalau memang hanya mengandalkan tentaranya hutan atau Nggak nutut ya? nggak nutut, jelas nggak nutut. Dan itu melibatkan masyarakat tepi hutan. Lalu di Tahura itu sendiri kan banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat tepi hutan itu tanpa merusak sebenarnya. Bisa ya? Bisa. Nah, kita Dan akan itu yang lanjutkan nanti akan soal bisa diadopsi, kita yang bahas, sudah tapi- diadopsi oleh Ya. Dinas Kehutanan. Kita nanti akan ambil dan kita juga akan ceritakan Pak Jumadi biar cerita bahwa sudah banyak warga-warga yang menjadi hero terhadap hutan, apakah di Pamekasan, di Jawa, dan tapi kita jeda sejenak. Ya, Anda masih di diskusi khusus tentang pelestarian hutan dan segala potensinya untuk menjadi produktif lewat pariwisata. Dinas Kehutanan Jawa Timur terus berusaha dengan pendekatan-pendekatan yang mengajak partisipasi warga, kemudian cara-cara baru yang lebih edukatif, serta pendekatan humanis dalam menjaga hutan. Tantangan masa depan seperti apa? Saya ke Mas Isa dulu biar Pak Jum juga mendengarkan, oh pandangan jurnalis itu kayak gini tuh. Tantangan ke depannya menurut Anda apa? Ya, tantangan ke depan memang sudah ada di depan kita gitu. Jadi kalau Gombloh saja sudah mengingatkan pada kita tahun-tahun 80-an gitu ya. Lalu sekarang kita tersadar bahwa hutan itu memang harus kita lestarikan, desa itu harus kita makmurkan dan seterusnya. Tidak ada kata terlambat, saya pikir. Nah, potensi yang luar biasa juga yang dimiliki oleh pemerintah kita dalam hal ini Taman Hutan Raya yang luar biasa luasnya di Jawa Timur ini menjadi sebuah opportunity bahwa konsep eco-edutourism itu memang harus terus didorong karena ini memang menjadi salah satu rujukan atau jujukannya para turis, terutama mereka yang memang sudah agak-agak bosan, agak jenuh dengan konsep wisata-wisata indoor, wisata-wisata artifisial. Harus ke alam lah. Harus ke alam mereka. Ya. Anda yang stres healing, datanglah ke tempat. Karena saya tadi ke sana itu luar biasa. Saya hampir tidak mau pulang waktu ke Cangkar itu loh. Nggak ditelepon istri, tetap tidur di sana saya. Mas Heru, peluang ya, peluang yang kira-kira anak-anak muda gimana membawa itu kan pendekatannya Dinas Kehutanan udah pakai barcode, udah sangat milenial juga. Kalau menurut Anda, saran Anda untuk mengembangkan Tahura ini gimana? Iya, jadi kalau memang ya, secara konvensional kan kita sudah melihat beberapa progres yang sudah dilakukan. Tapi menurut saya justru tantangan ke depan ini justru ketika kita sudah pentahelik ini bersatu dan ketika pengunjung nanti banyak, nah justru itu di situ tantangannya. Bagaimana kita bisa menyamankan banyak orang yang datang. Jadi kenyamanannya tadi itu juga masih bisa didapat. Terus kita juga tidak bisa memasrahkan terkait dengan masalah pemahaman pengunjung terhadap bagaimana harus membuang sampah, bagaimana harus tidak bisa begitu. Ya. Nah, pentahelik tadi bisa terus berkolaborasi sehingga ketika misalkan perencanaan ada, terus ada zonasi yang memang perlu digarap. Nah, kita juga perlu belajar dari beberapa tempat-tempat lain, misalkan Taj Mahal itu harus ditutup ketika membludak. Terus beberapa di Maldives itu saya lihat kemarin juga sudah ada beberapa kasus terkait dengan pencemaran di pantai dan seterusnya. Itu yang nanti mungkin perlu dipersiapkan. Tantangan saya, menurut saya ini juga menarik. Saya juga bingung kalau kasih saran Pak Jum, apakah harus ada wifi di sana? Malah saya pengen itu mengurangi wifi, ini kan juga pasti dilematis kan, pasti loh, rekreasi yang nikmati itu kan juga harus dipikirkan. Jadi kita juga minta pendapat masyarakat, tadi kirim kontak lah ke Dinas Kehutanan, gimana perlu nggak ada wifi. Nanti langsung nyari wifi, maunya dipamerkan dia selfie sana itu, termasuk saya kemarin itu. Padahal saya kadang harus dinikmati. Pak Jum, dari saran-saran ini mungkin direspon. Terima kasih Mas Isa, Mas Heru, Mas Suko. Jadi memang benar, apalagi di kawasan konservasi, tentu tekanannya tidak boleh
overload. Jadi ini yang memang sudah kita rancang dan di samping kanan kiri juga akan kita garap. Jadi jangan hanya semuanya ke Canggar, tapi ke sebelumnya ke Sumber Petung atau ke destinasi air terjun yang lain yang semuanya berdekatan. Ini yang akan ke depan akan kita rancang sehingga kawasan konservasi yang 27.000 hektar ini tidak ada tekanan karena jangan sampai di sana flora faunanya terganggu. Jadi itu. Ini pun juga sekarang saya lagi mau mengevaluasi bloknya karena di puncak Arjuna Welirang itu ada potensi geothermal 300 MW. Ini yang mau rencana dieksplorasi oleh PT Geodipa Energy. Kemarin sudah kita semua surveinya harus teliti kita, Pak. Karena jangan sampai nanti tracking untuk alat-alat equipmentnya naik ke atas pelestarian alam itu ya. Sudah kita tentukan kemarin lewat selaket daripada yang di trade test. Ini dalam rangka itu jangan sampai tekanan di kawasan konservasi itu tinggi. Jadi itu yang kita harapkan justru malah akan memperkaya. Tadi yang saya harapkan empati nafasnya masyarakat itu untuk datang ke sana tidak hanya sekedar berbanyak-banyak untuk mandi, tetapi juga bawalah bibit, bawalah pohon dan sebagainya. Itu Mas. Iya, Pak Jumadi tambah itu, dan kalau Anda menjadi pengunjung wisata yang keren, datanglah ke Tahura, tempatnya Ciamik Jos. Berrekreasi, belajar, dan beramal, maka silahkan Anda datang ke Tahura yang letaknya di Canggar dan sekitarnya. Tempatnya indah untuk healing, merenungkan, dan menentukan masa depan Anda dengan tenang. Promosi, Mas. Pak Jurnalis Maisa, ada pesan mungkin spesial? Ya, tadi ada gaungan kalimat yang memang sangat harus kita dukung bersama, sodakoh oksigen. Ini sebagai bentuk amal yang kata Pak Suko bilang di kalimat-kalimat yang tadi ini makin menarik. Bertuhan. Yang makin bertuhan, karena memang itu adalah anugerah dari negara kita yang luar biasa. Gitu. Kita jaga terus. Mas Heru, ada pesan khususnya? Iya, tadi kalau kita untuk healing, untuk berwisata tadi merendungkan masa depan ya. Jadi masa depannya supaya cerah itu kita tentu saja juga harus punya visi untuk bisa datang ke tempat itu lagi supaya tempat itu tadi memang benar-benar bisa merefresh bagaimana caranya, yaitu tutut berkontribusi seperti yang disampaikan oleh Pak Jum tadi. Mungkin demikian. Jawa Timur kayaknya luar biasa. Jadi kalau Anda akan memikirkan masa depan, datanglah ke hutan. Tapi kalau Anda pengen masa lalu, datanglah ke mantan. Pak Jum, monggo bicara kesimpulan. Terima kasih. Terakhir, nikmati empati untuk hutan lestari karena itu masa depan kita. Terima kasih Mas Suko. Ya, kita sudah mendengarkan kalimat open pendek dan saya kira benar sungguh cius sekali. Dan Devina sama Deon akan menutup dengan semangat bahwa masa depan adalah milik orang-orang yang mereka peduli tentang hutan. Saya Sukodoto dari JTV menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Banyak cerita yang mestinya engkau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang pas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya.